Udah makan Om? Semuanya asli udah makan. Sudah, makasih Pak. Jadi makannya makan di sini. Mantap Pak. Garing Mas. Malah sorangan. Oh itu Pak? Kan di sini. Baik ya. Kita hari ini kita kasih penjelasan karena tidak seluruh warga itu mengerti. Termasuk banyak juga di tingkat nasional, banyak yang mengaku pakar tidak mengerti. Misalnya gini, pemerintah pusat memotong dana 305 triliun. Oh, nggak punya duit. Padahal yang disebut memotong itu adalah memangkas anggaran tertentu, kemudian dipindahkan untuk kepentingan pembangunan. Kan sebenarnya gitu loh. Betul. Nah, coba pertama biar seluruh orang tahu, Provinsi Jawa Barat itu kan punya duit nih sekarang 31 triliun. Betul. Ya, 31 triliun itu bukan ada duitnya. Ya. Bukan duitnya yang ada Ya. di kas, bukan kan? Bukan. Duit yang akan dikumpulkan atau dikolek Betul. melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor, nanti bagi hasil dari pajak penghasilan, PPH, PPN, gitu loh ya. Dana alokasi umum, kita dana alokasi umum dapat kan? Dana alokasi umum, artinya duitnya di kasnya belum ada. Ya. Kan itu. Nah, kemudian bahwa seluruh regulasi itu akan bisa tercapai manakala regulasi ekonominya berjalan dengan baik. Perusahaan tetap berproduksi, kemudian kendaraan tetap berjalan, ikan terjala, gitu bahasa kasar saya kan begitu loh. Nah, kemudian sawah panen, jagung panen, pabrik-pabrik berproduksi. Nah, orang belanja ke pasar, belanja ke mall, belanja ke toko. Nah, ekonominya muter kan. Sehingga sebuah negara itu apa sih dalam sebuah negara yang diperlukan untuk membangun ketahanan ekonomi? Keamanan. Keamanan, negaranya aman dulu, nggak boleh ada perang, nggak boleh ada konflik, nggak boleh ada bencana alam, karena bencana alam itu memutuskan ekonomi. Nah, kemudian paling yang pertama yang di bidang pendapatan ke depan kan angka misalnya pajak kendaraan bermotor 8 triliun itu kan target. Ya. Betul. Kan bisa kalau berani naikin targetnya bisa dibikin 10 triliun kan? Bisa. Kalau berani naikin target kan gitu. Karena biasanya birokrasi itu sepengetahuan saya itu cari angka aman. Nah, gitu loh. Jadi target 8 triliun. Kemudian nanti tercapailah 8 triliun. Oh, 100%. Padahal itu tidak akan tercapai 100% manakala saya bikin target 9 triliun. Tapi nggak sekarang Pak. Oh. Tahun depan Pak saya bikinnya. Tahun sekarang saya takut banyak yang stres soalnya. Harus pelan-pelan dulu. Tahun depan saya bikin target begitu. Nah, kemudian kalau di kabupaten misalnya pajak BPHTB kan 40 miliar ya, tercapai 100% karena bikin targetnya 40 miliar. Kok saya bikin target 70 miliar? Nah, kan gitu. Nah, sebutin dulu sekarang. Provinsi Jawa Barat 31 triliun itu anggarannya, pendapatannya dari sumbernya mana saja? 31 triliun. 31 triliun ya Pak? Iya, sumbernya mana saja? Ya, dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025 Pak, itu memang ditetapkan volume APBD-nya betul Pak 31 triliun. 31 triliun ini terdiri dari pendapatan sebesar 30,99 triliun, belanja daerahnya 31,08 triliun, kemudian penerimaan pembiayaan 693 miliar dan pengeluaran pembiayaan 616 miliar. Jadi kita punya alokasi pembiayaan 31 triliun. Betul. 31 triliun itu dapat duitnya dari mana saja? Dari dana DAU dulu, DAU berapa? 31 dana alokasi umum berapa? Untuk 2025 target dana alokasi umum sebesar 4,04 triliun. 4,04 triliun. Tahun 2024 dana alokasi umumnya berapa? Bersama ya, 2024. 2024. 3 ya, masih 3 triliun. Masih 3, Iya, berarti naik. Naik ya. Pak. Ya, naik hampir 1 triliun. Naik 1 triliun. 10% kurang lebih Pak. Naiknya 10%. Oke. Nah, ini kita jelasin ya. Ya. Alokasi dana alokasi umum mengalami peningkatan itu karena rasio penghitungannya berubah. Betul.
Dulu itu didasarkan pada jumlah desa, Ya. jumlah kabupaten Kabupaten kota, gitu loh. Betul. Sehingga karena di Jawa Tengah ini ngomong tentang keadilan nih, perlu denger juga, gitu loh. Sehingga di Jawa Tengah yang penduduknya di bawah provinsi Jawa Barat, Betul. tetapi mereka itu Jawa Tengah itu jumlah desanya hampir 7.000 lebih desa. Di Jawa Barat desanya 5.000. 611. Bayangin loh, penduduknya di Jawa Tengah Hanya 30 36 juta, di Jawa Barat 59 49 juta. 49 juta, 49,8 ya. Betul. Tapi kan hari ini pasti ada yang lahiran. nah, jadi ini berlangsung nih, harus diceritain nih. Kenapa saya ngomong tentang keadilan untuk Provinsi Jawa Barat? Provinsi Jawa Barat ini penduduknya paling tinggi, tapi jumlah kabupaten kotanya dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur paling kecil. Betul. Jumlah desanya dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur paling kecil jumlah desanya. Jawa Tengah penduduknya 36 juta, desanya hampir 7.000 lebih. Jawa Barat hanya 5.600. Betul. Kabupaten kotanya Jawa Barat hanya 27 kabupaten kota. Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu 34 ya? 36. Iya. Jawa Tengah. Tinggal lihat di Google. Nah, Siap. kan gitu. Di kabupaten kota, sehingga dana penduduk yang banyak ini mendapat dana alokasi umum lebih rendah dibanding dengan Jawa Tengah. Baru tahun ini mengalami rasio yang berbeda, di mana penghitungannya didasarkan pada jumlah penduduk. Betul. Gitu. Dan berbagai kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Oke, nih. Nah ini DAU-nya segitu. Terus kemudian habis DAU apalagi dana bagi hasil pajaknya. Dana bagi hasil pajak kita mencapai pada 6 triliun ya. Dana Dana transfer dari pusat. Dari Ah, DBH pusat. DBH pajak Ah. itu mencapai 2,098 triliun. 2,098 triliun lebih. Dana bagi hasil pajak Iya. ya. Terus dana apa lagi yang dari pusat? 1 DAU, 2 dana bagi hasil pajak. Yang kedua DAK. ya. DAK DAK 5,12 triliun. 5,12 Itu DAK. triliun. Terus Selanjutnya, perasaan segitu deh. Dana insentif daerah. Iya. Insentif daerah. oh DAK, tahun ini kita tidak targetkan dulu dana insentif karena biasanya berjalan. Oke. Di tahun berjalan baru kita. Hanya segitu dari pusat. Ya. Sisanya berasal dari pendapatan asli daerah. Artinya Jawa Barat dari sisi aspek kemampuan berotonomi Ya. sudah Mandiri. mandiri karena sudah bisa mendapat pendapatan asli daerah 19 triliun. Betul. Artinya uang, nah itu dari 19. Sekarang kita ngambil dari 19 triliun aja dulu. Ya. Pendapatan kita. Sekarang belanja pegawainya berapa? Belanja pegawai itu saya terjelasin ya, yaitu gaji pegawai, tunjangan penghasilan pegawai, Betul. terus Tunjangan keluarga. ya tunjangan, pokoknya gaji dan tunjangan. Kalau gaji mas sedikit, yang banyak tunjangan dan Siap. TPP. Saya jelasin aja, ASN di Provinsi Jawa Barat itu gajinya di bawah TPP-nya. Betul. Tunjangan penghasilan pegawainya lebih tinggi dibanding gajinya. Betul. Itu loh. Contoh, golongan berapa? Misalnya Bapak golongan berapa? saya golongan berdasarkan jabatan eselonering, Pak. Golongan dulu Saya ya. eselon 4, golongannya 4B. 4B. Itu Eselonnya eselon 4. Eselon 3, Pak. Eselon 3. Eselon Oke. 3. Itu besaran TPP-nya sebesar 23 juta. Gaji pokok dan Gaji pokoknya dan lain-lain itu 5 juta, Pak. Oh, makanya jadi ASN itu hidupnya bukan dari gaji, tapi dari TPP. Karena saya tahu walaupun dia kerjanya di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, SK-nya di Bank Jabar. Sejak dia jadi ASN sampai pensiun, dan bila perlu sampai meninggal itu, karena udah pensiun ngambil lagi. Diamankan, Pak. Diamankan daripada Supaya tidak hilang. ada pencurian. Jadi 19 triliun. Nah sekarang gaji, pokoknya urusan untuk gaji, Ya. tunjangan segala macam untuk kepentingan bayar pegawai aja totalnya berapa? Totalnya 9 triliun, Pak.
Bayar pegawai 9 triliun. 9 triliun. Ya kan? Ada 10 triliun lagi untuk membangun. Dari PAD, betul. Nah, kita membangun itu dari 10 triliun. Iya. Dari 10 triliun itu belum tentu bisa untuk membangun juga. Karena harus bayar listrik. Betul. Ya kan? Fixed cost, Ya kan? Bayar air. air, Kemudian pemeliharaan gedung. Internet mahal tuh. Habis. Internet, kemudian internet, bayar security. betul. Nah, terus kemudian gaji tukang sapu. Office boy outsourcing, semuanya kan outsourcing kan? Betul. Nah, terus kemudian bayar yang honorer Betul, Pak. yang belum masuk P3K. Iya. Kan? Itu berapa yang bayar yang gitu-gitu? Kalau untuk jasa-jasa tersebut Pak, itu sampai 7, untuk belanja barang dan jasa secara total itu 7,5. Di dalamnya itu besar di pendidikan Pak, untuk dari BOS pusat itu 1,14 triliun. Enggak, kita gini nih. Dari komponen 19 triliun yang pendapatan asli daerah, Ya, kemudian kan dipotong di bawah, dibayarkan ke TPP. iya. TPP betul. dari situ ngambilnya? Dari PAD saja Pak, betul. Ah, Betul ah. seperti itu Pak. Jadi komponennya, nah kan tambah, kan tadi sudah dipotong gaji pegawai. Iya. Sekarang yang di luar gaji pegawai dan tunjangan, komponen yang bayar gedung, pemeliharaan, pokoknya yang pentingnya birokrasi aja, pemeliharaan gedung, Iya. pemeliharaan kendaraan dinas, segala macam, totalnya berapa? Yang untuk murni birokrasi lagi, Birokrasi ya, 5,9 triliun Pak. 5,9 triliun. Itu Kan? bentuknya barang dan Ya, jasa oke, kan? barang dan jasa. Tapi untuk internal birokrasi. Iya. Internal. Internal. Jadi dari total 31 triliun kita ini untuk belanja gaji pegawai dan uang yang dipakai di internal birokrasi berapa? Hampir 15 triliun berarti. Kan? Hampir 15 triliun. Artinya setengahnya, walaupun kategorinya pengadaan barang dan jasa, dalam kategorinya adalah pembangunan, anggaran belanja publik. Benar katanya, belanja publik, tapi belanja publiknya beli mebel. Mebelnya diduking oleh gubernur, teu aya manfaatna eta kursi. Gitu loh, kan gitu logikanya kan? Iya, iya. Nah, betul belanja publiknya dipakai beli mobil, tapi mobilnya dipakai pejabat. Betul belanja publiknya dipakai gedung, tapi gedungnya dipakai pejabat. Langsung buat Tidak masyarakat. sejalan itu dinikmati oleh masyarakat. Jadi seluruh rangkaian ini yang kebanyakan betul misalnya dipakai nyiapin snack segala macam, tapi kegiatan protokoler pejabat. Nah, itu teh berapa totalnya dari 31 triliun teh? Ya. Tadi belanja pegawai 9 triliun, belanja untuk kantor fixed cost 5 triliun ya. 9. Berarti kurang lebih sekitar mencapai hampir 15 triliun. 15 triliun. Artinya bahwa ini kita jujur-jujuran bicara tentang bangsa ini, dari uang yang didapat oleh negara dikumpulkan dari mana-mana, itu sudah termasuk DPR ya? Ikut, Pak. Ikut DPR ya. Betul, betul. Itu setengahnya itu habis lagi untuk biaya birokrasi, baik untuk kepentingan eksekutif maupun kepentingan legislatif. Ya kan? Nah, kemudian dari setengahnya itu sisanya 15 triliun. 15 triliun itu kata kita akan dibuat pembangunan judulnya. Judulnya pembangunan. Tapi kalau belanja pembangunannya misalnya kayak kemarin kan belanja bantuan TIK, gitu kan. Kemudian belanja sosialisasi kepada warga, belanja penyuluhan, gitu loh. Belanja seminar-seminar. Ya habis, nggak ada manfaatnya anggaran pendapatan itu. Itu yang saya maksud, sekolah itu tidak penting tinggi. Yang penting itu adalah pikiran yang tinggi. Walaupun sekolah harus tinggi, kalau golongan nggak naik-naik kalau nggak jadi sarjana. Nah, itu kan yang dimaksud. Itu yang selalu saya pakai logika dari dulu itu, bahwa jangan ngomong dulu belanja sehingga dalam pandangan saya begini. Korupsi itu memang dilarang, bertentangan undang-undang, menyengsarakan rakyat. Tetapi saya katakan korupsi itu ada dua. Satu, korupsi kultural, dua, korupsi struktural. Korupsi kultural di mana? Bapak bikin pengadaan laptop. Pengadaan laptopnya untuk pegawai lagi. Nah, kemudian untuk pegawai lagi. Nah, kemudian pengadaan laptopnya untuk pegawai lagi tidak dikorupsi.
Ada. Murni, ada laptopnya. Tapi laptopnya itu ku bapak dikasih pinjam sama anak bapak tiap hari pakai main game. Nah, hitungan saya belanja laptop yang misalnya belanja laptopnya 100 miliar, hitungan saya taruh 100 miliar negara rugi. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Ya, ketan gitu loh. Terus belanja pembangunan jalan. Taruhlah belanja pembangunan jalan ini ada kebocoran, Pak. Ya. Dari belanja 100 miliar, bocor misalnya 15 miliar. Kan sisa 85 miliar. Walaupun kan dari, saya kasih tahu pada warga ya, kalau dari belanja misalnya pembangunan itu dianggarin 10 miliar, itu tidak 10 miliarnya dipakai. Kan pemahaman warga mah 10 miliar, 10 enggak. Dipotong biaya umum. Berapa persen? 5% kan? Administrasi. Oh, biaya umum segala macam 5% kan? Betul. 5%. Berarti dari 10 miliar itu tinggal 9 miliar 500. Iya kan? 9 miliar terus kan? 5%. Yes. 5%. 9 miliar 500, ya kan? Terus pajak. PPN berapa? PPN kan? Ya, 12% kan? 12%. Dipotong 12%. Berarti 9,5 dipotong 12%. Terus kemudian penurunan penawaran. Kalau nurunnya 10%. Jadi kalau belanja 10 miliar itu yang kemudian jatuh menjadi hak tenaga kontraktor untuk dibuat pembangunan itu paling 70. 7 miliaran. 7 miliar. Ya kan 70%, berarti 7 miliar. Itu teh sudah ideal, Pak. Lamun banting harganya 20%, nawarnya. Nah, kemudian dari 7 miliar itu dia ngambil keuntungan 15% misalnya. Berarti anu diterapkeunana cuman 55 dan itu sudah bagus. Karena banyak yang ketika dipasang di lapangan tinggal 40. Bahkan ada yang tinggal 10. Bagaimana? Kalau di daerah-daerah banyak yang disubkan. Ya kan, yang penting menang tender, tender dijual. Mana nyokot 50% ngesub. Jadi ayah pemborong itu pernah ngaborong, itu banyak kejadian begitu seumur hidup. Jadi kalau giliran lelang dia paling ngotot. Tapi giliran mengerjakan dia tidak pernah. Kan suka ada kan? Ada. Nah, tetapi seburuk-buruknya dia punya pekerjaan, manfaatnya ada apa? Ada bukti jalan. Ada bukti jalan dinikmati oleh masyarakat. Kemudian ya adalah pekerjaan jalannya. Dibanding yang beli laptop, dibanding yang beli mobil dinas, dibanding yang pengadaan makanan minuman. Itu sebenarnya, sehingga saya selalu ngejar kalau ingin konsisten membangun, maka fokuskan aja pada pembangunan. Saya selalu dulu mengambil jalan cepat. Kalau dulu di bulan Januari, saya dulu dibagi dua kategorinya. Ada kegiatan infrastruktur yang dilelang, ada kegiatan infrastruktur yang diturunkan dalam bentuk bantuan hibah kepada masyarakat. Jadi dulu saya hibahnya tinggi, Pak. Tapi hibahnya infrastruktur. Infrastruktur juga. Iya. Tapi hibahnya infrastruktur. Jadi bangun jalan desa, jalan lingkungan, cepet irigasi, kalau yang 200 dihibahin aja. Cepet dan dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat, malah mendapat plus karena di warga punya partisipasi, tenaga dia tidak dibayar. Kemudian dia tidak dikasih upah, dia mengerjakan karena demi kepentingan lingkungannya, itu berhasil. Nah ini. Nah, kemudian sekarang kita ingin merubah pola itu dengan memperbanyak pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti strateginya, karena kemarin kepala PUPR-nya ngomong, oh nanti takut tidak terkejar kalau 4,7 triliun nanti. Ya gampang aja. Nanti dibagi, Pak. Ada pekerjaan yang dikerjasamakan dengan TNI, ada pekerjaan yang dikontraktualkan melalui lelang. Dikerjasamakan dengan TNI kan membuka daerah tertentu, membangun daerah yang premannya banyak, yang tantangannya banyak. Ya sudah, kerjasamakan dengan TNI. Kenapa? Karena TNI dia punya alat berat, dia punya seluruh tenaga dan Zeni, dan dia tidak akan ada yang mengganggu. Ingat loh, membangun itu bukan perkara mudah loh di Jawa Barat. Kenapa? Mobil masuk kudu mayar ke preman lokal, nurunin
itu harus bayar para preman lokal. Membangun untuk di daerahnya, Pak, membangun untuk di daerah, di kampungnya. Preman lokal di desanya itu suka menghalang-halangi kalau tidak dapat jatah preman. Ini Jawa Barat tuh. Saya pengalamannya begini-gini. Kenapa? Saya pernah yang gitu-gitu suka ribut, dan waktu itu zaman saya semuanya beres, nggak ada yang berani lagi. Nah ini, nah sekarang kita balik, kita mulai. Nah sekarang gini, dari komposisi yang lalu nih kita ngomong 2000 yang sebelum saya nanti tanggal 6 menjabat yang akan saya rubah jadi perubahan. Nah, dari belanja pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sejenisnya itu berapa jumlahnya? Totalnya. Yang untuk kebutuhan publik secara langsung berapa persen? Taruhlah ada 15 triliun itu untuk belanja kebutuhan publik langsung berapa? Saya lihat jalan 900 juta, 900 miliar. Terus Pendidikan, Pak. pendidikan yang pernah dikoreksi oleh saya itu. Betul. Itu paling tinggi. Tapi dari pendidikan yang banyak itu yang akan terasa langsung oleh masyarakat hanya 60. Betul, beasiswanya, Pak. Ya 60 miliar yang untuk pembangunan USB. Untuk beasiswanya juga saya belum melihat penerima beasiswanya siapa. Beasiswanya untuk jurusan apa? Kan saya belum lihat, Pak. Betul. Nah, itu kan. Nah, berarti yang menonjol itu kalau untuk mengejar dari 11 triliun anggaran pendidikan nanti dipotong gaji pegawai segala macam, yang betul-betul nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat berimpact hanya 60. Yaitu pengadaan ruang kelas baru. Dan nah ini yang kedua, yang berikutnya adalah bantuan untuk gitu kan biaya operasional pendidikan SMA. Nah, biaya operasional pendidikan SMA di luar BOS itu kan dibantu oleh provinsi. Betul. Gaji gurunya, Betul. bangunannya, Operasional. airnya, listriknya, security-nya kan dibayar oleh provinsi kan? Betul. Dibayar oleh provinsi. Nah, dibayar oleh provinsi Jawa Barat. Kalau SD dan SMP dibayar oleh pemerintah kabupaten kota. Kalau sanawiyah dan madrasah aliyah dibayar oleh Kementerian Agama. Tetapi di perjalanannya yang kelompok madrasah dan sanawiyah pun suka minta bantuan ke Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi. Betul. Walaupun kemenangannya kemenangan Kementerian Agama. Iya. Instansi, ya kan seperti itu tuh ya. Gitu loh. Instansi vertikal. Instansi vertikal. Prakteknya seperti itu. Gitu loh. Nah, sekarang kan gini loh, ketika saya umumkan ijazah ambil di sekolah negeri, ijazah ambil di sekolah negeri. Oke, sudah diumumkan. Orang pertanyaan lagi, di sekolah swasta bagaimana? Saya katakan berikan sekolah swasta pun, nanti kita hitung. Nah, pertanyaan pertama, sekolah swasta dapat BOS nggak? Dapat, Pak. Dapat BOS. Cuma sekolah swasta itu mungkin kalau biaya operasional untuk pendidikan siswanya sudah ada BOS. Ya. Yang mereka perlukan uang iuran dari siswa itu adalah untuk membangun bangunannya. Terus kemudian untuk bayar gaji guru. Tuh. Gaji guru tidak ada di komponen BOS. Gaji gurunya honorer atau Ya, gaji guru di sekolah swasta ada, Pak, itu dari pusat bos dia akan non fisik. ada. Iya, Ada di pusat. Kayak sekolah swasta masih digaji pemerintah pusat? betul. Ada. 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 Itu Oke. kayak dia akan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada juga sekolah swasta yang kayak sekolah favorit. Oh, SD favorit. SD favorit iurannya per bulan 500.000. Biaya masuknya 5 juta. Terus kemudian dapat BOS. kalau dari provinsi tidak, Pak. Yang bos Enggak, dari provinsi pusat. dapat semua, Pak. Kalau Dapat bos, semua ya. dari BOS. Dari pusat dapat semua. Terus yang paling menarik lagi, kadang-kadang yayasannya itu juga menerima bantuan juga dari provinsi, dari kabupaten. Ya. Di Indonesia ini harus agak mulai kita ini selektif, Pak. Selektif begini. Kan banyak yayasan yang dia sudah masuk sekolahnya sekolah favorit. Ya. Dia bayaran siswanya udah mahal, uang masuknya udah mahal. Yang sekolahnya anak-anak orang kaya. Ya. Tetapi sekolahnya masih, yayasannya masih mendapat bantuan dari kementerian. Dapat bantuan juga dari kabupaten kota karena bagus pendekatan politiknya. Ya. Dapat bantuan dari provinsi juga. Menurut Bapak adil nggak?